Usu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah penganggaran perusahaan dari Prodi D3 Akuntansi. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai bab 1, yaitu konsep penganggaran. Dan di bab 2, anggaran penjualan. Perkenalkan, nama saya Ruth Evelyn Samaria Sirait dengan NIM 222-10-2048. Saya Viviana Ivana Sinaga, NIM 222-10-20-57. Saya Rahel Aulia Syanturi dengan NIM 222-10-20-40. Dan saya Yesi Putri Yulia dengan NIM 2210-2058. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin mengenai bab 1 konsep penganggaran. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu anggaran? Anggaran merupakan satu rencana kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dalam satu periode yang tertuang secara terperinci mengenai kegiatan operasional yang dimana kegiatan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Nah, sebelum dilakukannya anggaran, terlebih dahulu dilakukan pramusrembang. Pramusrembang merupakan satu kegiatan menggali informasi atau menyusun rencana dari bawah ke atas untuk mencapai anggaran yang efektif dan efisien atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa tujuan dari disusunnya anggaran? Nah, tujuan utama disusunnya anggaran adalah untuk menyediakan informasi untuk perusahaan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 6 fungsi anggaran. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Anggaran memberikan arahan kepada setiap divisi dalam perusahaan dalam menentukan tujuan dan kebijakan dalam perusahaan. Yang kedua adalah fungsi koordinasi. Anggaran mempermudah koordinasi antara divisi satu dengan divisi lainnya. Contohnya, ketika divisi penjualan ingin meningkatkan penjualan, maka harus ada koordinasi antara divisi penjualan dengan divisi produksi. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi. Adanya penyampaian informasi yang berhubungan dengan strategi, tujuan, dan rencana. Yang keempat adalah fungsi pengendalian dan evaluasi, yaitu membandingkan antara rencana anggaran dengan pelaksanaannya. Yang kelima adalah fungsi motivasi, yaitu mendorong karyawan untuk mencapai target-target yang ditentukan dengan pemberian intensif seperti bonus, tunjangan, dan lain-lain. Yang keenam adalah fungsi pendidikan. Anggaran bermanfaat sebagai latihan kepemimpinan kepada manajer di masa depan. Setelah di materi berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis penganggaran. Jenis penganggaran itu ada 10. Yang pertama itu anggaran penjualan. Anggaran penjualan menyajikan jumlah unit barang atau jasa sekaligus harganya yang diharapkan dapat dijual oleh perusahaan di masa depan. Yang kedua, ada anggaran produksi. Anggaran produksi memperlihatkan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Yang ketiga itu ada anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku. Dibagi menjadi 2, yang pertama itu jumlah kebutuhan pemakaian bahan baku ditentukan oleh jumlah barang jadi yang akan diproduksi dan standar kebutuhan bahan baku. Yang kedua ada nilai pembelian bahan baku dalam rupiah. Diperoleh dengan menambahkan bahan baku yang diperlukan untuk produksi dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal bahan baku yang ada dalam perusahaan. Yang keempat ada anggaran biaya tenaga kerja. Dengan memperlihatkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi yang ditetapkan dalam anggaran produksi. Yang kelima ada anggaran biaya overhead produksi. Anggaran ini memperlihatkan perkiraan biaya overhead produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai target produksi seperti yang ditetapkan dalam anggaran produksi. Yang keenam, anggaran biaya produksi. Anggaran biaya ini memperlihatkan seluruh biaya produksi yang akan dikeluarkan pada 1 tahun anggaran. Yang ketujuh adalah anggaran beban operasi. Anggaran ini memperlihatkan perkiraan beban operasi akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Anggaran ini dibagi menjadi 2, yaitu ada beban penjualan dan beban administrasi. Yang kedelapan ada anggaran laba rugi. Anggaran ini memberikan informasi kepada manajemen tentang jumlah laba atau rugi bersih yang akan diperoleh perusahaan dalam suatu periode anggaran.
Yang ke-9 ada anggaran kas. Anggaran ini disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang, karena anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada periode suatu periode anggaran. Yang ke-10 ada anggaran neraca. Anggaran ini menyajikan informasi kepada pihak manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Perusahaan umumnya akan membuat anggaran induk. Nah, anggaran induk itu pertama kali akan kita buat ialah anggaran penjualan. Setelah anggaran penjualan, kita akan membuat anggaran beban operasi, operasional, dan lain-lain. Apa aja sih yang perlu dalam anggaran penjualan? Yaitu adalah biaya overhead, biaya bahan baku, dan juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, tapi tidak semua perusahaan akan membuat anggaran penjualan karena adanya keterbatasan dalam finansial. Anggaran penjualan tersebut sangat perlu dalam memperhitungkan berapa sih bahan baku atau barang yang ingin kita produksi dalam satu tahun tersebut, dan juga berapa harga jual yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita memerlukan detail yang sangat akurat dan juga yang sangat jelas supaya tidak ada kerugian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memperkirakan penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan, perusahaan diharuskan untuk memperkirakan jumlah unit yang akan dijual dan harga jual per unitnya dalam satu periode anggaran. Adapun metode-metode yang digunakan dalam menyusun anggaran yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Salah satu contoh, pada metode kuantitatif, seluruh tenaga kerja atau yang biasa disebut dengan salesperson dalam suatu perusahaan mengumpulkan target penjualan mereka pada tahun berikutnya. Setelah semua target dikumpulkan, perusahaan mulai menentukan anggaran yang akan dilakukan perusahaan untuk penjualan tahun berikutnya. Metode selanjutnya yaitu rata-rata bergerak atau moving average. Metode rata-rata bergerak atau moving average menggunakan sejumlah data dari masa lalu untuk memperkirakan hasil di masa mendatang. Metode ini akan sangat bermanfaat apabila kita dapat memastikan bahwa permintaan pasar atau pelanggan akan tumbuh secara stabil untuk beberapa periode mendatang. Selanjutnya ialah ada metode perkiraan asosiatif. Metode perkiraan asosiatif itu sangat berhubungan dengan menentukan jumlah barang yang akan kita produksi di masa depan. Nah, apa aja sih yang menjadi variabel-variabel tersebut? Yaitu ada kualitas, jenis barang, dan juga pesaing kita, dan juga ada harga untuk di masa depan. Ketika kita ingin mengetahui penjualan produk dan jasa yang di masa akan datang, kita dapat menggunakan metode regresi atau asosiatif dengan menghubungkan penjualan produk dan jasa dengan variabel independen satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode trend moment. Nah, di tabel tersebut ada Y, X, XY, X kuadrat, dan di samping tabel tersebut ada sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X, dan di bawahnya ada sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Nah, Y itu ialah penjualan. X 0, X kali Y 0, X kuadrat 0. Di tahun kedua ada 210 dan X-nya 1, XY-nya 210 karena 210 dikali 1 sama dengan 210, dan X kuadratnya sama dengan 1 karena 1 pangkat 1 ialah 1. Begitu seterusnya sampai tahun ke-6 di mana ada penjualan 282.000 dan X-nya 5, XY-nya 1.410 dengan X kuadrat 25. Dan kita akan mendapatkan jumlahnya 1.462.000, 15, 3.970 dan 55. Maka kita masukkanlah angka-angka tersebut ke persamaan sigma Y dan sigma XY tadi. Kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode eliminasi, di mana kita sudah menyamakan A-nya yaitu 15 dengan 15, maka kita tinggal coret A-nya dan dapatlah 315.000 sama dengan 17,5B. Maka itu kita bagikan, maka dapatlah B-nya 18.000. Sekarang kita akan mencari A-nya, yaitu ada 1.462.000 sama dengan 6A ditambah 15B. Kita menggunakan metode yaitu
sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Kita masukkan B-nya 18.000, maka 18.000 dikali 15 hasilnya 270 ditambah 6A sama dengan 1.462. 1.462 tersebut kita tambahkan dengan 270. Maksud saya kita kurangkan sama dengan 6A. Maka dapatlah A sama dengan 198.666,66. Maka kita bulatkan A-nya 198.667.000. Maka kita akan mengetahui penjualannya dengan metode Y sama dengan A tambah BX, di mana A-nya 198.667 ditambah 18.000 dikali 6 karena dia 6 tahun sama dengan 306.667. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode analisis industri. Perusahaan-perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dapat dikelompokkan ke dalam satu industri. Misalnya Toyota Motor Company, Honda, dan Suzuki adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki bidang usaha dalam pembuatan mobil sehingga dikelompokkan dalam industri otomotif. Penjualan perusahaan yang seringkali dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan industri tempat perusahaan berada. Sebagai contoh, jika kondisi ekonomi memburuk, maka penjualan industri otomotif akan menurun. Turunnya penjualan industri otomotif pada gilirannya akan membuat penjualan perusahaan yang ada di dalamnya juga menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode perkiraan asosiatif, regresi, dan analisis korelasi. Pada tabel tersebut kita akan mengetahui ada tahun, Y ialah penjualan, ada X pangkat 2, dan XY. Y ialah penjualan, X ialah pengeluaran iklan, dan X kuadrat ialah X di pangkat 2. Misalnya di tahun pertama ada 300, maka 300 pangkat 2 yaitu 90.000, dan ada XY yaitu Y dikali X. Misalnya tahun pertama dikalikan 300 dikali 10.000, maka kita dapat 3 juta. Begitu seterusnya sampai di tahun 2022. Maka kita akan mendapatkan total Y-nya 58.550, X-nya 3.055, X kuadratnya 2.058.125, XY-nya 36.860.500. Dalam menggunakan metode perkiraan asosiatif, kita akan mencari dengan menggunakan metode Y sama dengan A tambah BX, di mana Y ialah nilai dari variabel dependen adalah penjualan produk, A-nya ialah konstanta atau garis intercept, B-nya slope atau kemiringan dari garis regresi, X-nya ialah variabel independen. Sebelum kita menggunakan metode Y sama dengan A tambah BX, maka kita akan mencari B dan A-nya. Cara mencari B ialah sigma XY dikurang N dikali rata-rata X dikali rata-rata Y per sigma X kuadrat dikurang N dikali rata-rata X kuadrat, di mana N ialah jumlah tahun, misalnya ialah seperti di soal 2018 hingga 2022, maka ada 5 tahun. Maka kita masukkan jumlahnya 36.860.500 sama dengan 5 dikali 611, di mana 611 ialah rata-rata dari X. Rata-rata X ialah 3.055 dibagi 5, maka dapatlah 611. Dan juga ada rata-rata Y, di mana Y ialah 58.550 dibagi 5, maka dapatlah hasilnya 11.710, dengan sigma X kuadrat ialah 2.058.125 dikurang 5 dikali 611 dipangkatkan 2. Maka kita hitunglah, maka kita dapat hasilnya 5,67. Selanjutnya dengan rumus kedua kita akan mencari A, yang ialah rumusnya A sama dengan Y dikurang B
dikali rata-rata X, dimana kita ketahui tadi Y, sebelumnya di situ seharusnya ialah rata-rata Y, dimana kita ketahui Y ialah 550 dibagi 5, maka dapatlah rata-rata Y-nya 11.710, dimana B tadi kita dapat 5,67 dikali 611, dimana tadi X-nya ialah 3055 dibagi 5, maka dapatlah 611. Maka itu hasilnya kita dapatkan 8.245,63. Setelah kita mengetahui A dan B-nya, maka kita dapat menggunakan metode Y sama dengan A tambah BX, dimana A-nya ialah 8.245,63 ditambah 5,67 dikali 1020. Dari mana sih 1020-nya? Kita dapat mengetahui dari angka X yang di tahun 2022 yaitu 850 dengan dikalikan 20% dan ditambah 850 kembali, maka dapatlah hasilnya 1020. Maka itu kita kalikan dan kita jumlahkan, maka dapatlah hasilnya 14.029,03. Oke teman-teman, udah pada ngerti kan apa itu konsep penganggaran dan anggaran penjualan? Sekian dari video kami, terima kasih dan sampai jumpa.